Bab 235, Memasuki Tanah Warisan. Pang Yiheng sedikit tidak puas dengan 15 tempat yang diberikan tempat warisan kepada Sekte Tianji, dan kemunculan Lin Chen membuat Pang Yiheng merasa terancam. Potensi seorang jenius yang memahami maksud pedang setengah langkah terlalu besar. Tentunya Pang Yiheng, pemimpin Sekte Awan Merah, juga khawatir Sekte Tianji akan menjadi lebih kuat di masa depan dan menekan Sekte Awan Merah. Fang Tian, penguasa lembah Changlong, juga melirik ke arah Sekte Tianji, tetapi tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah Pang Yiheng dan Sui Yunlong dengan tangan di belakang punggung. Jelas sekali dia tidak berniat ikut campur dalam perselisihan keduanya. Lin Chen, kamu sekarang adalah orang terkenal di wilayah Yan'an. Sui Lingyun memandang Lin Chen sambil tersenyum. Lin Chen tersenyum tipis. Lin Chen, apakah kamu sudah memahami setengah langkah niat pedang? 10 murid dari Sekte Awan Merah juga merupakan 10 murid inti teratas. Pemimpinnya, seorang pemuda yang mengenakan seragam murid dari Sekte Awan Merah, tampak di Lin Chen. Pemuda ini tidak lain adalah Jiang Wei, murid inti dari Sekte Awan Merah. Jiang Wei tampak sedikit jahat. Faktanya, tidak hanya Jiang Wei, tetapi 9 murid inti dan tetua Sekte Awan Merah lainnya juga memancarkan aura jahat. Lin Chen, keterampilan yang dipraktikkan oleh Sekte Ciyun berbeda dari kita. Keterampilan mereka memiliki sifat jahat, jadi keseluruhan orang terlihat agak jahat, kata Sui Lingyun. Itu dia. Lin Chen sedikit mengangguk. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit lagi, kali ini suara gemuruh lebih keras daripada suara yang dibuat ketika kapal ajaib terbang dari 3 sekte besar termasuk Sekte Tianji tiba. Para murid dari Istana Wushuang dan Sekte Chunyang ada di sini. Lin Chen dan Sui Lingyun mengangkat kepala dan melihat ke langit. Pada saat ini, 2 kapal ajaib terbang besar sedang berdiri di langit. Kedua kapal ajaib terbang itu berjalan berdampingan, membuat mereka terlihat semakin besar. Wosh wosh. Ratusan sosok melompat dari 2 kapal terbang tersebut. Dikatakan bahwa Aula Wushuang memiliki wanita paling banyak, tapi saya tidak tahu apakah itu benar, pikir Lin Chen dalam hati. Di antara 5 sekte besar di wilayah Yan'an, hanya Aula Wushuang yang didirikan oleh ahli alam Baoyuan 1000 tahun yang lalu. Hanya dalam 1000 tahun, Aula Wushuang telah mencapai level 4 sekte besar seperti Sekte Tianji dan Sekte Chunyang. Pada titik ini, dapat dibayangkan betapa kuatnya sekte ini. Sama seperti yang dipikirkan Lin Chen, ratusan sosok telah mendarat di tanah. Yang mengejutkan adalah di antara 10 murid yang berasal dari Sekte Chunyang, 5 di antaranya bukanlah 10 murid inti, tetapi 5 murid teratas dari sekte dalam. Namun, Tan Fei Peng juga termasuk di antara 10 orang ini. Wajah Tan Fei Peng tegas, dia hanya melirik ke arah Sulei, Lin Chen, Chen Gaoyi dan lainnya, lalu berdiri di atas 10 murid Sekte Tian Chunyang, memejamkan mata dan beristirahat. Dibandingkan dengan Sulei dan Chen Gaoyi, Tan Fei Peng memberi tekanan lebih besar pada Lin Chen, seolah-olah dia sedang menghadapi pria kuat di puncak alam Dao sejati. Tanpa banyak berpikir, mata Lin Chen beralih ke arah Aula Wushuang lagi. Sebagian besar sesepuh di Aula Wushuang adalah perempuan, ada 20 sesepuh, di antaranya hanya ada 3 sesepuh laki-laki. Di antara 10 murid yang dibawa oleh Istana Wushuang, hanya 2 yang laki-laki. Su Jing, murid utama Istana Wushuang, memandang Sulei dan Tan Fei Peng, tetapi akhirnya matanya tertuju pada Lin Chen. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan beristirahat. 100 orang dari Chengdi telah tiba. Sekarang semua orang sudah ada di sini, bersiaplah untuk mengaktifkan formasi, kata Sui Yunlong ringan. Segera setelah Sui Yunlong selesai berbicara, lebih dari 20 orang kuat dengan tingkat kultivasi setinggi tahap akhir alam Dao sejati keluar dan didistribusikan keluar lembah kabut hitam misterius. Sebagian besar dari 20 sesepuh ini adalah sesepuh dari sekte selain 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an. Sekte ini juga telah mendapatkan kuota untuk memasuki tanah warisan, namun harganya tidak sedikit. Salah satu biayanya adalah memimpin formasi. Formasi ini dapat menambah terbatasnya kuota tempat pewarisan. Lagi pula, kuota asli dari tanah warisan hanya 20 orang, dan dengan mengatur formasi ini, kuota asli 20 orang dapat ditingkatkan menjadi 100, yang berarti peningkatan penuh menjadi 80. Namun, tempat warisan ada di zaman kuno dan sangat kuno. Meskipun mereka dapat mengatur formasi untuk meningkatkan jumlah orang yang memasuki tempat warisan, lebih dari 20 ahli alam Dao sejati yang dapat memimpin formasi juga akan terpengaruh olehnya. Tempat warisan. Paling buruk, tingkat kultivasinya tidak akan pernah meningkat, paling buruk, dia akan terluka parah dan mati di tempat. Serangan baliknya kuat. Lebih dari 20 tetua tahap akhir alam Dao sejati tersebar di sekitar lembah kabut hitam misterius. Setiap tetua memegang senjata asli yang memancarkan cahaya kaca samar. Saat sekitar 20 orang ini berdiri, tekanan tak terlihat tiba-tiba terbentuk, menyelimuti lembah kabut hitam misterius. Mulai formasi. Raung seorang tetua. Desir, desir, desir.
Saat berikutnya, lebih dari 20 orang secara bersamaan mengangkat tinggi senjata cahaya kaca asli di tangan mereka. Energi nyata melonjak, dan seberkas cahaya coklat kemerahan dipancarkan dari senjata asli ini. Gemuruh. Formasi besar tiba-tiba muncul di atas lembah kabut hitam misterius, menutupi seluruh lembah. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari lembah kabut hitam misterius, dan seluruh bumi bergetar. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di luar lembah pecah menjadi dua bagian dengan suara keras tersebut. Klik, klik, klik. Sejumlah besar pohon besar tumbang, seolah-olah mereka merasakan formasi ini, dan di kejauhan pegunungan Molian, sejumlah besar monster-monster meraung. Perhatian, semuanya, tutup area itu sejauh 10 mil, dan tidak ada monster yang diizinkan masuk. Teriak seorang tetua di tahap akhir alam Dao sejati. Kemunculan beruang kecil yang mengamuk tadi bisa dikatakan suatu kecelakaan, dan pada saat itu tanah warisannya belum dibuka, sehingga tidak berdampak banyak. Tapi sekarang jika monster datang dan menimbulkan masalah, begitu tanah warisan tidak bisa dibuka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya khawatir wilayah Yanan akan berada dalam kekacauan karena hal ini. Saat suara tetua alam Dao sejati tahap akhir ini jatuh, segera, ribuan prajurit puncak alam Tiangang yang berdiri di luar lembah kabut hitam yang misterius semuanya melarikan diri berpasangan dan bertiga, menghalangi jalan yang berpusat di lembah kabut hitam misterius ke arah yang berbeda. Jangkauan 10 mil. Hampir di saat yang bersamaan. Wus. Angin kencang tiba-tiba bertiup di lembah kabut hitam misterius, seolah-olah sedang menyapu lembah. Angin kencang dengan mudah membuka celah besar di kabut hitam misterius yang menyelimuti lembah, mengungkap situasi di lembah. Melalui celah besar ini, Anda dapat dengan jelas melihat sebuah pintu besar di lembah kabut hitam misterius. Tinggi pintunya 100 kaki, dan di kedua sisi pintu terdapat pagar kayu kuno yang memancarkan suasana berdarah. Meski nafas berdarah mengalir keluar, namun tidak pernah roboh. Cepat, cepat masuk. Serangan balik dari tempat warisan terlalu kuat. Dibutuhkan kurang dari 20 napas untuk membuka paksa pintu masuk ke tempat warisan. Semua orang masuk dengan cepat. Beberapa orang kuat di alam Dao sejati berteriak keras. Suara mendesing. Segera, beberapa murid bergegas masuk dari arah Sekte Ciyun. Melihat situasi ini, Lin Chen dan yang lainnya saling memandang, mengangguk sedikit, dan 15 orang itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, berlari lurus menuju pintu tua di ujung celah. Waktu berlalu dengan lambat. Ada, puff, dan di sekitar lembah misterius, seorang tetua di tahap akhir alam Dao sejati yang bertanggung jawab atas formasi menjadi pucat, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya roboh. Tetua ini hampir pingsan, dan kemudian beberapa tetua yang memimpin formasi juga menyemburkan darah, atau langsung koma, atau kehilangan nafas. Tanah warisan telah ada sejak zaman kuno, dan kali ini di wilayah Yanan menggunakan kekuatan seluruh domain untuk secara paksa membuka pintu masuk ke tempat warisan ini, kekuatan serangan balik yang dialami sangat kuat, apalagi seorang pejuang alam Dao sejati, bahkan master budidaya alam Yuan yang kuat akan terluka parah di tempat. Dan saat para tetua ini jatuh, formasi tak kasat mata yang diselimuti kabut hitam misterius tiba-tiba mulai bergetar, dan celah di lembah kabut hitam misterius dengan cepat menyempit. Apa yang masih kamu lihat? Masuklah dengan cepat. Seorang sesepuh sekte meraung. Mendengar suara ini, lusinan murid yang tersisa yang dikirim ke tempat warisan semuanya bergerak dan berlari menuju celah. Namun, sebagai perbandingan, murid dari Sekte Chunyang, Aula Wushuang, dan Lembah Changlong jelas jauh lebih cepat. Ketiga sekte ini berada di depan, dan di belakang mereka adalah murid sekte lain di wilayah Yanan. Adapun Lin Chen, Chen Gaoi dan lainnya, serta murid sekte Awan Merah, mereka memasuki tanah warisan terlebih dahulu. Wosh, wosh. Satu demi satu, sosok melewati kabut hitam misterius, memasuki pintu tua, dan menghilang. Dalam sekejap mata, sebagian besar murid telah memasukinya, dan hanya beberapa murid yang lebih lambat yang masih berada di area menganga dalam kabut hitam misterius. Ah! Tiba-tiba, mendiang murid alam Tiangang yang berlari di belakang dalam kabut hitam misterius berteriak, matanya memerah. Tapi dia melihat sejumlah besar kabut hitam telah mengalir ke tubuhnya, menyerang dengan ganas. Bahkan monster tingkat rendah tingkat kelima tidak dapat menahan kabut hitam misterius. Bagaimana murid alam Tiangang tahap akhir ini bisa menolaknya? Ledakan. Tubuh seorang murid di alam Tiangang akhir tiba-tiba bertambah besar, dan meledak dengan ledakan keras. Ini. Di luar lembah kabut hitam misterius, banyak tetua alam Dao sejati memandang para murid yang tubuhnya tiba-tiba meledak karena terkejut. Pada saat ini, kabut berdarah memenuhi celah tersebut, dan tanah dipenuhi mayat. Merasakan kematian mendadak murid di akhir alam Tiangang di belakang mereka, murid-murid di depan terkejut. Mereka mempercepat dan langsung menuju ke gerbang lama dengan ekspresi ketakutan. Dalam sekejap, mereka semua bergegas ke gerbang lama dan menghilang.
Hampir di saat yang sama, celah tersebut akhirnya tidak mampu menahan tekanan kabut hitam misterius, dan sepenuhnya tertutup oleh kabut hitam misterius. Kelihatannya sama seperti biasanya, kabut hitam misterius ini seolah tidak pernah berubah. Apa yang terjadi? Kepala 5 sekte besar, termasuk Sue Yunlong, Fang Tian, dan Pang Yiheng, tampak jelek. Bagaimana mungkin murid yang berlari di ujung tiba-tiba diserang oleh kabut hitam misterius? Jika murid ini diserang karena formasi tidak dapat menahan serangan balik dari tempat warisan, maka beberapa murid terakhir yang belum memasuki gerbang seharusnya diserang pada saat yang bersamaan. Namun anehnya hanya orang terakhir yang diserang, namun yang lain tidak terpengaruh sama sekali. Apakah karena beruang ganas yang menerobos kabut hitam misterius sebelumnya? Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berjubah merah bergumam. Ada luka di dada kirinya, dan ada sedikit darah mengalir keluar. Itu adalah lelaki tua berjubah merah menyala yang pernah bertarung dengan beruang kecil yang mengamuk sebelumnya. Sebelumnya, beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba muncul dan menerobos kabut hitam misterius. Saat tanah warisan dibuka kali ini, totalnya ada 100 tempat. Masuknya beruang kecil yang kejam itu secara tiba-tiba merampas salah satu tempat. Akibatnya, murid yang berlari di belakang diserang oleh kabut hitam misterius. Karena hanya tersisa satu tempat. 99 berikutnya. Bab 236, Kekuatan Dewa Petir. Ini adalah. Lin Chen menatap langit di depannya dengan kulit kepala mati rasa. Di sampingnya ada 14 orang termasuk Chen Gaoyi, Fu Zijian, Sue Lingyun. Tak jauh dari situ, ada murid dari Lembah Changlong, Sekte Ciyun, Aula Wushuang, Sekte Cunyang dan sekte lainnya. Ekspresi semua orang sangat terkejut, menatap langit di depan mereka dalam keheningan. Titik. Ini adalah pegunungan yang luas dan tak terbatas. Sekilas, Anda dapat melihat hamparan hutan lebat yang luas di kejauhan. Di luar hutan lebat, terdapat gunung, danau, dan sungai, seolah-olah ini adalah dunia yang utuh. Langit gelap, dan kadang-kadang, auman monster yang menggemparkan bumi terdengar. Dan di langit, jarak yang tidak diketahui dari Lin Chen dan yang lainnya, ada raksasa setinggi beberapa ratus kaki. Raksasa itu berdiri di udara, dengan tangan, kaki, dan kepalanya terkunci oleh rantai besi besar yang tembus cahaya. Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan mereka adalah raksasa ini memiliki sesuatu di tubuhnya. Ada banyak guntur dan kilat menyambar. Petir setebal tong berenang bolak-balik di tubuh raksasa itu, seolah-olah itu adalah ular piton. Mereka yang menontonnya merasa mati rasa di kulit kepala dan ketakutan di hati. Boom! Sambaran petir menyambar dari langit, menyambar pada jarak yang tidak diketahui dari Lin Chen dan yang lainnya, meledakkan kawah besar sedalam puluhan kaki ke dalam bumi. Hiss! Semua orang tersentak, dengan ketakutan di mata mereka. Tidak ada keraguan jika petir menyambar mereka, bahkan orang kuat seperti Chen Gaoyi dan Su Lei pasti akan mati. Mengaum. Raksasa yang dirantai menatap Lin Chen dan sekelompok anak kecil dengan mata selebar puncak gunung. Di depan raksasa yang tingginya ratusan kaki, Lin Chen dan yang lainnya benar-benar terlalu kecil. Raksasa itu meraung dengan keras, dan sejumlah besar guntur dan kilat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, guntur dan kilat keluar dari tubuhnya dan menghantam langit. Bungka-bungka. Puluhan guntur dan kilat melesat ke langit, membelah langit yang gelap menjadi seberkas cahaya. Monster macam apa ini? Zheng Ke memandang raksasa petir itu dengan tidak percaya. Jika raksasa petir ini meninggalkan tempat warisan, dia tidak tahu orang seperti apa yang bisa mengalahkannya. Guntur dan kilat yang terbelah dari tubuh raksasa dapat dengan mudah membunuh seorang pejuang Tao sejati dalam sekejap dengan satu pukulan. Chen Gaoyi, Su Lei, Tan Feipeng, Jiang Wei dan yang lainnya semuanya tampak serius. Beberapa dari mereka adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi mereka juga sangat tidak berarti di depan raksasa petir. Saya telah membaca sebuah buku kuno yang mencatat rumor tentang tempat warisan. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam dan dingin terdengar. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua menoleh dan melihat ke arah pembicara. Itu Su Jing. Su Jing adalah murid utama Aula Wushuang, setara dengan murid inti Sekte Tianji dan sekte lainnya. Su Jing tampak tenang seperti biasanya, tetapi menatap raksasa petir itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Bukan karena mental Su Jing dan yang lainnya tidak stabil, tetapi raksasa petir itu terlalu menakutkan. Rumor tentang tempat warisan. Kata seorang murid dari Lembah Changlong. Su Jing mengangguk, tercatat dalam buku kuno bahwa ada raksasa yang disegel di tempat warisan. Nama raksasa itu adalah Dewa Petir. Dia adalah Raja Alam Hidup dan Mati ke-9. Tapi ada banyak bagian yang hilang di buku kuno. Mengapa Dewa Petir disegel di sini, saya tidak tahu. Raja Alam Kehidupan dan Kematian ke-9. Ekspresi semua orang berubah. Kelihatannya jelek. Lin Chen juga terlihat jelek. Apakah kamu bercanda?
Dengan orang puncak yang begitu kuat, bagaimana mereka masih bisa mencari harta karun di tanah warisan? Dewa petir dapat membunuh mereka seketika dengan satu serangan. Tetapi kamu tidak harus seperti ini. Su Jing tiba-tiba berkata lagi, Dewa petir telah disegel, dan kekuatannya juga telah ditekan. Selama dia tidak terlalu dekat dengan Thor, bahayanya tidak akan terjadi. Terlalu hebat. Su Jing benar, serangan guntur dan kilat Thor dibatasi hingga radius 1000 mil yang berpusat padanya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, meskipun dapat diserang, kekuatan dan kecepatannya guntur dan kilat jauh lebih kecil. Dengan kekuatan kita, selama kita berhati-hati, kita bisa menghindarinya. Jiang Wei mengangguk. Membuat suara dingin. Su Lei, Chen Gaoi dan Tan Fei Peng semuanya mengangguk sedikit, jelas sekali, mereka telah mengetahui hal ini. Wosh wosh. Saat Su Jing dan yang lainnya sedang berbicara, di kejauhan, ratusan guntur dan kilat ditembakkan dari Dewa Petir, bergegas menuju Lin Chen dengan gila, seolah menyerang Lin Chen dan yang lainnya. Banyak orang yang sedikit panik saat melihat ini. Meskipun Su Jing mengatakan bahwa selama mereka tidak mendekati Thor, tidak akan ada banyak bahaya. Tapi siapa yang tahu apakah yang dikatakan Su Jing itu benar, lagi pula, dia hanya membaca informasi ini dari buku kuno yang tidak lengkap. Semua orang dalam bahaya. Kecepatan guntur dan kilat sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, ia melesat ke puncak Lin Chen dan yang lainnya. Sambaran petir menyambar, menargetkan Sue Lingyun di samping Lin Chen. Saat ini, Chen Gaoi, Su Lei dan lainnya tidak bereaksi. Bagaimanapun, kecepatan guntur dan kilat sangat cepat hingga melebihi kecepatan batasnya berkali-kali lipat. Hati-hati. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, dan tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan pedang roh sejati. Setengah langkah niat pedang melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila, dan dia menyambar petir dengan miliknya. Pedang. Retak. Gemuruh. Pedang roh sejati dan guntur serta kilat menyambar bersamaan, dan tiba-tiba semburan cahaya yang kuat mekar, seperti matahari. Sejumlah besar kekuatan pedang mengelilingi guntur dan kilat, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Petir menghilang dan bahayanya hilang. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan nafas lega, tetapi dia juga sedikit terkejut. Guntur dan kilat baru saja menyambar, tetapi dia tidak menggunakan banyak usaha untuk membubarkannya. Apa yang dikatakan Su Jing pasti benar, jika tidak, menurut kekuatan guntur dan kilat yang dilihat Lin Chen sebelumnya, bahkan jika dia mengerahkan setengah langkah niat pedang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menahan guntur dan kilat. Menyerang. Kecepatan Lin Chen dari menyerang hingga menghilangkan guntur dan kilat sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, pada saat semua orang bereaksi, bahaya telah teratasi. Reaksi Lin Chen sangat cepat, sangat cepat. Banyak murid memandang Lin Chen dengan ekspresi aneh di mata mereka. Mereka bahkan tidak bereaksi terhadap serangan petir tadi, tapi Lin Chen menyadarinya lebih awal dan melakukan serangan untuk menyebarkan petir. Namun berkat reaksi Lin Chen, jika tidak, sambaran petir tadi, meskipun tidak kuat, masih akan melukai Sue Lingyun. Lin Chen, terima kasih. Sue Lingyun sedikit takut. Jika bukan karena Lin Chen, dia pasti terkena serangan petir tadi. Lin Chen tersenyum dan berkata, hati-hati. Sejak dia memasuki tempat warisan, kekuatan jiwa Lin Chen telah dilepaskan keluar, mencakup radius 1000 meter dengan dia sebagai pusatnya. Ketika dia hendak menyerang Sue Lingyun, Lin Chen segera menyadarinya dan punya waktu untuk menyerang. Bungka. Sambaran petir lainnya menyambar kali ini, target pemboman adalah murid puncak alam Tiangang di Lembah Changlong. Setelah Lin Chen membubarkan guntur dan kilat barusan, semua orang menyadari bahwa ini adalah tempat warisan, dan ada ancaman di mana-mana dan tidak boleh dianggap enteng. Oleh karena itu, meskipun guntur dan kilat ini sangat cepat, murid di puncak alam geng bereaksi dengan cepat. Dia memegang tongkat panjang dan memukul petir dengan keras. Dengan keras, tongkat panjang itu dengan mudah menghancurkan guntur dan kilat. Murid itu mengangguk sedikit dan berkata, guntur dan kilat ini tidak terlalu kuat. Mendengar ini, banyak orang menghela nafas lega. Awalnya, mereka khawatir guntur dan kilat yang menimpa mereka akan terlalu kuat dan dapat membunuh mereka. Seketika, tapi ternyata ancamannya tidak besar. Pada saat ini, boom, boom. Ratusan guntur dan kilat miring ke bawah dengan ganas, dan mulai menyerang semua orang dengan gila-gilaan. Masing-masing petir ini setebal lengan, dan petir itu bersinar dengan cahaya kristal keemasan, yang sangat indah. Setiap kali petir menyambar, cahaya terang memancar di langit yang gelap. Semuanya, hati-hati. Su Lei meraung, membalikkan tangannya, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Dia memegang gagang pisau besar di tangan kanannya dan menghantamkan beberapa pisau ke arah guntur dan kilat di langit. Setiap pedang tampaknya sangat kuat, tidak lebih kuat dari guntur dan kilat. Dengan gemuruh, serangan Su Lei menghantam guntur dan kilat.
Setelah pedang lewat, guntur dan kilat menghilang dengan mudah. Pada saat yang sama, Fu Zijian, Wu Rong, Su Jing, Tan Fei Peng dan lainnya semuanya diserang oleh petir. Pada saat ini, ada ratusan atau hampir 1000 guntur dan kilat yang menyerang setiap orang. Rata-rata, setiap orang perlu menghadapi 10. Namun, guntur dan kilat ini tidak terlalu kuat dan relatif kuat untuk beberapa murid. Bagi mereka yang berasal dari sekte kecil wilayah Yanan, murid, mereka harus menghadapi 10 guntur dan kilat pada saat yang sama, tetapi ini sangat sulit. Ah, tidak. Pada saat ini, teriakan ketakutan terdengar. Seorang prajurit di puncak alam Tiangang, mengenakan seragam murid sekte dalam dari sekte pedang lebar, disambar petir, dan semburan asap keluar dari tubuhnya. Sekte Dadao hanya dapat dianggap sebagai sekte kecil di wilayah Yanan, dan hanya ada satu tempat untuk tempat warisan. Murid ini adalah murid inti dari sekte Dadao. Kekuatannya jauh lebih buruk daripada Lin Chen dan yang lainnya, tetapi meskipun demikian dengan cara ini, bahkan guntur dan kilat pun tidak dapat membunuhnya. Tapi, tahukah Anda, setiap orang harus menghadapi 10 guntur dan kilat. Saat murid di puncak alam Tiangang ini disambar sambaran petir, beberapa sambaran petir lagi menyambar satu demi satu, menyambar langsung ke tubuhnya. Dengan suara, "Pef," murid puncak alam Tiangang dari sekte Dadao ini memiliki mata pucat, seluruh tubuhnya tampak hangus oleh api, dan dia mengeluarkan bau terbakar, dia mati di tempat. Mati. Banyak orang terkejut. Kami baru saja memasuki tanah warisan, dan orang-orang mulai sekarat. Semuanya, berhati-hatilah. Satu guntur dan kilat tidak dapat membunuh siapapun, tetapi 10 sambaran petir bahkan seorang pejuang Tao sejati pun tidak akan berani meremehkannya. Suara dingin Su Jing mencapai telinga semua orang. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Kekuatan guntur dan kilat ini tidak besar, selama mereka berhati-hati, mereka bisa menghadapinya. Alasan terbesar mengapa murid sekte Dadao terbunuh oleh petir tadi adalah karena dia kurang waspada. Setiap orang memusatkan energinya dan berkonsentrasi menghadapi guntur dan kilat yang jatuh di langit. Berbeda dari rasa malu semua orang, Lin Chen sangat santai. Dengan kekuatan jiwa, Lin Chen dapat mendeteksi serangan petir lebih awal dan bersiap menghadapinya. Justru karena itu, Lin Chen masih punya waktu untuk membantu Sue Lingyun, Wu Rong dan lainnya sambil menyebarkan petir yang menyerangnya. Taklukkan iblis. Lin Chen meraung, memegang pedang roh sejati dan menebas sambaran petir di langit yang menyerang si Gang. Tiba-tiba, seekor ular piton raksasa sepanjang ratusan meter muncul di udara, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit keras petir dan kilat tersebut. Suara cici terdengar, dan ular piton raksasa itu terjalin dengan guntur dan kilat, dengan mudah menghancurkan guntur dan kilat. Lin Chen, terima kasih. Si Gang juga menembakkan sambaran petir, dia menoleh dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Lin Chen.